Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Syamkamlia Halim. Saya guru UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar. Alamat instansi Jalan Kapasak Baru, Kelurahan Kapasak, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi algoritma dan pemrograman kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka di sekolah ya. Untuk sementara, ingat tetap jaga kesehatan agar kita tetap belajar walaupun tetap di rumah, tetap belajar, jangan lupa tetap semangat ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai, silakan anak-anakku dari hari ini mungkin bisa pimpin doa, nak. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan hari ini kita belajar lebih baik lagi dari kemarin dan ilmu kita bermanfaat ya. Amin. Baik, untuk kali ini anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi algoritma dan pemrograman, Ibu mau tahu dulu ini tentang anak-anakku sekalian bagaimana pelajaran minggu lalu ya. Ibu sudah share ya. Jadi kalian itu sebelum masuk ke sini sudah mengisi link absen di Google Form yang Ibu bagikan, kemudian ada materi pembelajaran yang Ibu sudah bagikan, kemudian kelompok belajarnya juga sudah dibagi, kemudian kalian sudah berdiskusi di kelompok kalian, Ibu sudah melihat diskusinya tadi, kemudian LKPD-nya juga Ibu harap sudah selesai dikerja ya.
Jadi 30 menit sebelum kita masuk di sini kalian sudah mengerjakan ini semua ya. Udah? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke algoritma ini anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya dulu, minggu lalu itu belajar apa? Ada yang bisa? Kita belajar apa minggu lalu? Coba si Erna. Minggu lalu belajar apa, Erna? Saya, Bu, Coba Adila apa? tentang perangkat keras. Nah, perangkat keras. Siapa yang bisa jelaskan tentang perangkat keras itu apa? Saya, Bu. Coba hari ini. Perangkat keras adalah segala sesuatu yang bisa diraba, dipegang, dan dipindahkan pada alat-alat komputer. Nah, kalau dia bisa dipindahkan, digeser, bisa diraba, contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh, Ibu? Yang mana itu contohnya? Saya, Bu. Coba. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, dan memori. Oke. Jadi ada dikenal di komputer namanya hardware. Hardware itu sama dengan perangkat keras. Nah, perangkat keras ini ada beberapa komponen, ya. Ada yang komponen input, output, dan prosesnya. Ya, ini minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Alhamdulillah masih mengingat materi minggu lalu. Sekarang kita masuk ke algoritma. Nah, siapa yang tahu tentang algoritma itu? Saya, Bu. Jadi, coba algoritma itu apa? Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang berasal dari Uzbekistan. Orang Barat menyebut al-Khwarizmi dengan algoritma. Sebagian dari algoritma. Nah, kita akan kupas tuntas tentang algoritma ini. Tapi Ibu mau tanya dulu, biasa kalau kamu masak mie di rumah, ada kemasannya tertulis cara membuat ya? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma, langkah-langkah, ya. Kemudian, misal kalau kamu mau memasak air, ya, masak air, apanya dulu? Misal langkah-langkahnya, kasih nyala kompornya dulu, naikkan panci, kemudian taruhkan air, tunggu airnya sampai mendidih. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma. Nah, lebih fokusnya, Ibu lanjut, gunanya kalian belajar. Pertama, kompetensi dasarnya, kalian harus memahami program visual dari demo dan tutorial. Jadi nanti ini arahnya, kamu harus mengerti algoritma itu apa, buat dulu langkah-langkahnya, kemudian nanti kamu akan membuat sebuah animasi. Ya, biasa nonton Upin Ipin? Biasa, Bu. Biasa nonton Sondesit? Biasa. Doraemon? Nah, itu semua nanti bisa kamu buat. Gimana? Pahami dulu algoritmanya, kemudian nanti kamu akan membuat program seperti itu nantinya. Jadi gambar diam yang seakan-akan bergerak nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi anak-anakku sekalian belajar tentang algoritma saat ini itu harus tahu menjelaskan dulu sejarahnya. Tadi sudah disebutkan sedikit dari Arini, kemudian memahami dasar penyusunan algoritmanya, kemudian menguraikan dasar penyusunan algoritma, kemudian menggunakan dasar penyusunan algoritma. Nah, sekarang kita Ibu ingatkan, untuk aspek penilaian di sini ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan abstrak. Ya, jadi pengetahuan bagaimana kalian ada di LKPD, kemudian si berbahasa di kelompok kalian,
di grup kelompok kalian. Jadi nanti itu akan jadi penilaian buat ibu, termasuk dengan Zoom kita, Gemit kita di sini, ya. Jadi itu penilaian sikap kalian bagaimana ketika ibu bertanya, bagaimana jawaban kalian. Kemudian keterampilan abstrak, bagaimana sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Oke. Kalau begitu kita nonton dulu ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santa Melin. Nah, untuk channel kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Nah, khusus kali ini kita bahas algoritma dulu ya. Nah, algoritma secara konsep merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sudah makan, cuci piring. Nah, itulah contoh salah satu algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Tadi videonya kelihatan terputar? Oke, ini ada satu video lagi. Bisa kalian lebih mudahnya perhatikan. Oke, tadi kelihatan ya gambar cara untuk masak. Nih. Nah, kita lanjut di sini. Sudah mengerjakan KPD-nya. Sekarang Ibu mau presentasi kelompok ini. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Coba dari kelompok 1 dulu, kita mulai presentasi. Coba hari ini. Ya, Bu. Sejarah lahirnya konsep algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang berasal dari Uzbekistan. Orang Barat menyebut Al-Khwarizmi dengan algoris. Pada saat itu, Al-Khwarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Bisa juga disebut dengan The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata Al-Jabar atau bisa dikenal dengan algebra. Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada abad 770 Masehi sampai 840 Masehi lahir di Khwariz, Kefah, kota yang berada di selatan Sungai Oxus, sekarang disebut dengan Uzbekistan. Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan terkenal di zamannya.
Ada beberapa cabang ilmu matematika yang berhasil ditemukannya, antara lain yang dikenal sebagai astronom dan geografer. Awalnya, algoritma merupakan istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik syarat. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Apakah ketika membuat langkah-langkah algoritma harus berurutan? Kalau tidak berurutan, apa yang akan terjadi? Oke, dari kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Coba. Harus berurutan, kalau tidak maka hasilnya tidak akan maksimal. Contohnya, membuat kue. Jika ada kesalahan satu langkah yang terlewatkan, maka kue itu mungkin tetap jadi, namun tidak begitu enak. Oke, itu ya. Makanya kenapa dibutuhkan algoritma langkah-langkah logis. Coba dari selanjutnya, kelompok 2, bisa? Ya, Silakan, paparkan presentasinya. algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah penghitungan, penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian yang diinstruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, dimulai dari kondisi awal, deskripsi, eksekusi, dan menghasilkan. Oke. Nah, dari kelompok lain, mau bertanya? Coba, siapa? Saya, Bu. Untuk menanggapi kelompok, coba. Oke. Apa yang dimaksud dengan input, proses, dan output dalam algoritma? Coba dari kelompok 2, siapa yang dimaksud dengan input, output, dan proses itu? Saya Coba. Kalau input itu bisa dikenal dengan masukan. Kalau proses itu, bagaimana langkah-langkah itu? Output itu hasil. Jadi setiap pemecahan masalah yang kita buat itu harus ada kegiatannya, yaitu input, proses, dan output. Oke, baik. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, siapa yang bisa mewakili? Ini ada ketuanya Maria Natalia. Bisa? Oke, silakan. Langkah-langkah untuk membuat 2 gelas campur kopi susu dari segelas kopi dan segelas susu. 1. Tuanglah setengah gelas kopi pada tiap-tiap gelas. 2. Tuangkan setengah gelas susu pada tiap-tiap gelas. 3. Setiap gelas memiliki takaran kopi dan susunya yang sama. 4. Terdapat 2 gelas kopi susu. Oke, jadi itu cara membuat 1 gelas susu dan 1 gelas kopi dicampur dijadikan 2 gelas kopi susu, ya. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi, nak? Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan untuk presentasi kali ini anak-anakku sekalian dapat nilai lebih, ya, terutama ini yang aktif. Oke, untuk selanjutnya refleksi, ya, kita refleksi dulu. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ini dari pertanyaan tadi, kemudian dijawab, kemudian kita diskusi. Bisa nggak ada satu orang yang menyimpulkan materi algoritma hari ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dapat juga diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam ilmu komputer, algoritma adalah suatu set instruksi atau formula yang berisi langkah-langkah untuk pemecahan masalah atau problem solving. Pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir dengan
manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Oke. Jadi rata-rata nakes kalian sudah paham ya. Jadi algoritma itu kalau Ibu simpulkan seperti ini. Suatu langkah-langkah logis yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah agar lebih efektif, efisien, dan beruntun. Jadi kalau membuat sebuah algoritma itu harus logis bahasanya, ya. Kemudian beruntun, kemudian waktu yang digunakan juga sedikit. Jadi kalau menyelesaikan suatu masalah, kalau kita rencanakan, oh ini dulu yang kita kerjakan, ini dulu yang kita kerjakan, ini bisa membuat suatu langkah yang lebih mengefisienkan waktu. Jadi mudah, gampang, dan terarah. Ya, intinya itu. Jadi nanti kamu membuat sebuah program itu harus paham dulu. Misal kalau Ibu kasih tugas, misal buat sebuah kucing gambar diam ini dibuat berlari. Coba bagaimana caranya? Nah, kamu buat apa? Langkah-langkah apa dulu? Jangan sampai disuruh berlari tetapi dia berjalan. Nah, gunanya algoritma itu, ya. Jadi harus tahu tuntutannya. Oh, ini yang diminta, kucing ini diminta berlari bukan berjalan, atau diminta berjalan maju bukan mundur. Nah, ini gunanya algoritma, ya. Jadi harus paham langkah-langkahnya biar apa yang kita gunakan lebih efisien, efektif, ya. Nah, setelah kalian simpulkan, Ibu simpulkan, Ibu ingatkan LKPD-nya nak kirim di grup masing-masing, sebentar Ibu periksa. Kemudian Ibu mau refleksi dulu, mau tanya jawab dulu sama salah satu dari kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Algoritma, ini kelihatan nggak evaluasinya? Evaluasi kelihatan? Oke. Ibu bacakan ya. Algoritma tukar isi bejana. Judulnya, ya. Runtutannya begini. Diberikan 2 buah bejana A dan B. Bejana A berisi larutan berwarna merah, ya. Kemudian bejana B berisi larutan berwarna biru. Tukarkan isi kedua bejana itu sedemikian sehingga bejana A berisi larutan berwarna biru dan B berisi larutan berwarna merah. Jadi ini mau ditukar, ya. Tetapi kalau cuma 2 bejana, ya, 2 bejana, merah ke biru, biru ke merah, atau A ke B, B ke, ya, tidak rata. Jadi deskripsinya, tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana B. 2, tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Algoritma tukar isi bejana di atas tidak menghasilkan pertukaran yang benar. Langkah-langkah di atas tidak logis. Nah, hasil pertukaran yang terjadi adalah pertukaran kedua larutan tersebut. Bukan memindahkan yang biru ke merah, merah ke biru. Nah, apa yang dibutuhkan? Kira-kira siapa yang bisa membuat algoritmanya ini? Saya, Bu. Coba, Fadila. Untuk itu pertukaran isi dua bejana. Diperlukan sebuah tambahan sebagai tempat penampungan sementara. Misalnya bejana C. Maka algoritma untuk menghasilkan pertukaran yang benar adalah sebagai berikut. Berikan 2 buah bejana A dan B. Bejana A berisi larutan berwarna merah, bejana B berisi larutan berwarna biru. Tukarkan isi kedua bejana itu sedemikian hingga bejana A berisi larutan berwarna biru dan bejana B berisi larutan berwarna merah. Deskripsinya, 1. Tuangkan larutan bejana A ke dalam bejana C. 2. Tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Dan 3. Tuangkan larutan dari bejana C. Oke, baik.
Jadi dibutuhkan satu bejana lagi ya. Jadi ada bejana C namanya. Ada bejana A, ada bejana B. Tetapi kalau cuma dua bejana, itu akan bercampur larutannya. Padahal ini kan mau dipisah ya. Yang larutan A ke B, larutan B ke A. Bagaimana caranya? Harus menggunakan satu bejana lagi sehingga tertuang dengan sempurna. Itulah yang dimaksudkan tadi langkah-langkah logis ya. Aplaus buat Fadila. Oke. Selanjutnya untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingatkan anak-anakku sekalian mengirimkan hasil LKPD-nya ya di grup, nanti Ibu periksa. Kemudian Ibu ingatkan untuk minggu depan kalian itu belajar tentang masyarakat digital. Nah, masyarakat digital ini nanti akan lebih luas lagi. Apa itu masyarakat digital? Ya, nanti kalian silakan share di mana saja kalian mau tahu di internet, silakan, di buku paket kalian silakan, atau di mana saja bisa ya. Masyarakat digital itu seperti apa? Apakah saat kita belajar dari seperti ini itu termasuk masyarakat digital atau tidak ya? Kemudian kalian ini menggunakan digital itu berupa apa saja ya? Silakan di share, cari. Habis itu nanti kita pelajari minggu depan ya. Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingatkan anak-anakku sekalian, sedikit jangan buat kalian, nasihat buat kalian, teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Dunia berubah, kita harus ikut berubah, jika tidak ingin tertinggal. Jadi anak-anakku sekalian, keadaan itu sekolahnya, jangan putus pendidikannya, tetap kalian berusaha untuk bagaimana tetap melanjutkan sekolah ya. Yang mengukir masa depan kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kalian tetap semangat, tetap belajar, insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada salah satu dari kita untuk menutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita bermanfaat ya. Coba Nur Fadila bisa ditutup pelajarannya? Bisa, Bu. Sebelum kita menutup Oke, pelajaran, membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pelajaran untuk hari ini sudah selesai, anak-anakku sekalian. Tetap menjaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan COVID ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa ketemu lagi di sekolah, bisa tatap muka lagi, bisa bercanda lagi, ya. Ibu akhiri, kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.